Tergiur dengan iming-iming cicilan properti murah serta menggunakan sistem syariah tanpa riba, puluhan warga di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan sebuah perusahaan properti syariah. Wah, gimana nih? Sekarang udah sering banget aku nemuin kasus penipuan KPR rumah. Iya bener banget, sekarang di mana-mana udah bahas itu. Apalagi aku juga lagi nyari rumah, mumpung ada rezekinya nih. Wah, kalau gitu kita harus cari tempat KPR yang aman dan juga menjanjikan nggak sih? Sebentar. Aku itu ya dulu nggak salah punya dua teman yang kelihatannya paham nih di KPR dan kebetulan dia juga kerja di BPJA sih. Wah, boleh banget tuh. Ajakin aja ke sini, mumpung juga hari libur kan. Halo. Halo Pak Otman, Ibu Siva. Nah, saya dengar-dengar nih, Anda sekalian sedang mencari KPR rumah ya, tapi takut tidak aman dan salah pilih. Iya bener banget, kalau misal kita mau cari rumah gitu, hal pertama yang harus kita lakuin itu apa ya? Sebelumnya pertama-tama kita harus tahu KPR itu ya. Jadi KPR itu fasilitas pembiayaan dari perbankan untuk nasabah yang ingin membeli atau memperbaiki rumahnya. Nah, dari kami, dari BCA sendiri, kami menyediakan dua produk, ada KPR BCA dan KPR BCA Extra. Buat KPR BCA sama KPR BCA Extra, boleh nggak Mbak tahu bedanya apa? Ya baik, mungkin saya akan bantu menjelaskan. Sebelumnya saya akan bagikan brosur terlebih dahulu. Saya akan jelaskan dulu dari KPR BCA. KPR BCA ini menggunakan sistem suku bunga fix atau tetap dan cap atau floating selama 5 tahun pertama masa pinjaman. Nah, untuk 3 tahun pertama, suku bunga di fix atau tetap pada tingkat tertentu per tahunnya. Selanjutnya, suku bunga floating dibatasi. Dengan kata lain, cap maksimum 10% per tahun hingga tahun kelima. Nah, selain itu, nasabah bisa mendapatkan program khusus dari developer-developer yang bekerja sama dengan program KPR BCA ini. Nah, sementara KPR BCA Extra ini, dia memberikan fleksibilitas tinggi untuk program pinjaman. Jumlah angsuran per bulan juga dapat dipilih sendiri sesuai dengan portofolio keuangan nasabah. Produk ini juga menawarkan fasilitas keunggulan yang bekerja dengan prinsip plafon kredit rekening koran atau kredit revolving, yaitu fasilitas penarikan tunai dari angsuran pokok yang telah dibayar saat membutuhkan dana cepat. Nah, sistem bunga yang digunakan ini adalah floating. Untuk mendapatkan produk ini, nasabah diwajibkan memiliki rekening giro BCA. Nah, untuk perbedaan keunggulannya sendiri, di sini bedanya yang KPR BCA kita tipe propertinya hanya menyediakan rumah dan ruko saja. Nah, untuk BCA Extra-nya kita juga memfasilitasi yang apartemen. Nah, dengan masa kredit 20 tahun dan beberapa keunggulan lainnya bisa dilihat seperti pada gambar. Oke, kalau boleh saya tanya ya Mas Mbak, misalkan saya mau beli rumah nih, kenapa ya saya harus pakai produk KPR dari Bank BCA? Mungkin Mas atau Mbak bisa dijelaskan itu keunggulannya dan dibanding dengan bank lainnya itu seperti apa? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik ya. Apa keunggulan dari KPR BCA dibandingkan dengan KPR-KPR lainnya? Jika dibandingkan dengan KPR lain, kami memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan secara umumnya ini, yang pertama, fasilitas top up limit kredit. Yang kedua, pelunasan dipercepat tanpa penalti. Yang ketiga, proses pembayaran mudah. Yang keempat, proses pemeriksaan kredit yang cepat. Yang kelima, suku bunga ringan. Yang keenam, asuransi jiwa dan kebakaran. Sedangkan yang terakhir mengizinkan untuk mengajukan ulang permintaan KPR jika perencanaan keuangan meleset. Jadi tentu banyak sekali ya keunggulan yang dimiliki oleh KPR BCA ini dibandingkan dengan KPR-KPR dari pihak lainnya. Mungkin seperti itu. Berarti benar-benar aman ya kalau mengajukan KPR di BCA, karena salah satu keunggulannya yang poin terakhir ini mengizinkan untuk mengajukan ulang permintaan KPR jika perencanaan keuangan meleset. Ya benar. Benar lah. Kalau itu ya selanjutnya aku lihat tadi itu dari brosur yang udah disebarkan dari Bapak Otman sama Bapak Siva ini memang
menarik ya, dan ada beberapa tipe sih yang kita inginkan gitu ya, yaitu ada tipe-tipe Kalingga, ya Amarta Safira. Nah kalau dilihat dari brosur berikut, bunga yang diberlakukan adalah kan bunga majemuk, jadi perhitungan bunganya merupakan bunga efektif kalau nggak salah ya. Udah benar nggak ya menurut Bapak Otman sama Ibu Syifa? Iya benar sekali itu. Ini jadi kalau mungkin ya dari kita itu kan ya sedikit mensimulasikan, ngitung-ngitung gitu ya, reto-retan terkait mungkin perhitungan bunga efektif untuk rumah tipe Kalingga ini. Nah dari harga rumahnya sendiri sekitar 1,2 M ya, dengan uang muka 120 juta. Nah bunga yang terdapat itu sebesar 2,65% dengan tenor 20 tahun atau 204 bulan. Jadi kisaran kalau kita dihitung cicilan per bulannya itu sekitar 4,5 juta, sedangkan bunga bulan ke-1, jadi kalau misalnya dihitung tadi 2,385 juta, dan total pastinya dari cicilan bulan pertama kita harus menyetorkan sebanyak 6,885. Nah mungkin dari estimasi ini benar apa enggak ya dari Syifa sama Pak Otman? Oh iya, kalau menurut kami sudah benar ya, Man. Nah, di sini kalau dirincikan, kita menggunakan bantuan Excel seperti ini dengan masa angsuran 20 tahun. Nah, di sini bisa dilihat angsuran dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Nah, untuk ininya sendiri, perkiraan angsurannya sendiri, setiap tipe rumahnya juga sudah diperkirakan dengan present value itu nilai harga dikurangi uang mukanya. Kalau untuk presentase bunga dan nilai future value-nya sendiri gimana, Mbak? Ya baik, mungkin saya akan coba bantu jawab. Untuk persentase bunga dan nilai future value-nya seperti ini. Untuk persentase bunga KPR sesungguhnya menggunakan perhitungan rumus seperti ini. Bisa dilihat di brosur dan ini hasil perhitungannya. Nah, tingkat bunga sesungguhnya dengan skema KPR BCA pada produk dengan harga lebih dari atau sama dengan 1 miliar rupiah memiliki nilai yang lebih rendah. Bisa dilihat ini, terutama di tipe Kalingga dan Cordova. Nah, sedangkan untuk nilai future value-nya seperti ini. Nah, ini hasil perhitungan nilai future value-nya dengan rumus perhitungan seperti ini: 120 bulan, 180 bulan, dan 240 bulan. Ya, untuk lebih rincinya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ya kalau aku lihat dari brosur yang teman-teman sampaikan, juga Bapak Ibu Otman sama Ibu Syifa ya, berarti yang lebih menguntungkan ya buat kami konsumen itu ketika membeli produk perumahan dari Amarta Safira ini dengan harga 1 miliar ke atas ya, karena setelah dihitung tadi ya ternyata bunganya itu lebih kecil ya dibandingkan produk perumahan yang harganya di bawah 1 miliar itu. Mungkin ya dari Pak Fahala, terus Bu Ella sama Bu Agin, kita udah dapat banyak ya pengetahuan mungkin terkait KPR BCA, mulai dari apa sih itu KPR BCA, terus perbedaannya apa, dan kenapa sih harus pakai KPR BCA. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Pak. Selamat sore juga. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak.